adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siapkan. Saya laskar Kristus, siapkan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa, Kaica harap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap penuh dengan sukacita. Pagi ini Kaica nggak sendirian, Kaica ditemani oleh dua kakak kita yang cantik-cantik. Ada Kak Indah dari sektor pelayanan 2. Halo adik-adik. Dan juga ada Kak Pinkan dari Pospel Karang Satria. Hai adik-adik. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, Kak Eca mau ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau olahraga sedikit, kita gerak-gerakin badan kita sedikit dengan nyanyi lagu Yesus dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in a family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Jab Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Yesus mereka menhe, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Minggu ini kita telah masuk dalam Minggu Advent yang ketiga. Mari bersama-sama kita menyalakan lilin Advent yang ketiga.
Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 127. Tiga lilin kita nyalakan karena kita pun mendengar juru selamat segera datang dan membawa damai besar. Adik-adik, mari kita persiapkan kidung ceria kita. Kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau boleh menjaga kami dalam memasuki minggu yang baru. Engkau juga boleh persiapkan adik-adik di rumah untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa, baik kakak layan yang bertugas maupun adik-adik layan yang di rumah yang mengikuti ibadah ini. Dan seluruh ibadah ini kami serahkan hanya dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, boleh jadi semuanya hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita akan membaca litani pujian yang terambil dari Mazmur 97, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 97 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan bacanya secara berbalasan. Kaica baca ayat yang ganjil, adik-adik di rumah boleh baca ayat yang genap. Mari bermazmur. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, adik-adik mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa. Terima saja pemberian
Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman kita pada pagi hari ini adalah terambil dari Yesaya 35, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kakak ulang ya. Yesaya 35 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ditemukan, kita biarkan Alkitab tetap terbuka. Kita akan satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dalam keadaan berjauhan, tapi kami tetap bisa menyelenggarakan ibadah ini Bapa. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biarkan curahan Roh Kudus-Mu tercurah atas kami di sini dan adik-adik layan di rumah. Semoga kami dipimpin dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami dapat mengerti firman-Mu dengan sebenar-benarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan bergantian ya Kak ya. Kak Indah membaca ayat yang pertama, lalu Kak Pingkan akan membaca ayat kedua, dan adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Maranatha. Apa kabar adik-adik semua? Besar harapan Kak Indah, adik-adik di rumah, mama, papa dalam keadaan baik dan sehat. Wah, Kak Indah senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam IMPA. Meskipun sampai saat ini kita belum dapat bertemu dengan satu dan yang lainnya. Tapi Kak Indah yakin adik-adik masih selalu semangat ya. Adik-adik, Kak Indah punya 2 gambar. Kak Indah mau tunjukin ke adik-adik. Adik-adik tolong perhatikan ya.
Ini dia gambarnya. Coba perhatikan apa aja yang ada di gambar ini. Iya, ada gambar pohon, tapi kok nggak ada daunnya. Terus ada apa lagi? Iya, panas, sangat terik ya, tanahnya pun juga kering. Adik-adik, kira-kira bagaimana ya kalau kita berada di sana? Pasti sangat panas. Eits, Kak Indah masih punya gambar satu lagi nih. Adik-adik perhatikan ya. Adik-adik, apa saja yang ada di gambar ini? Ya, ada air mengalir. Ada apa lagi? Ya, tanah yang dipenuhi rumput yang hijau dan juga banyak macam bunga yang tumbuh. Apakah adik-adik ingin berkunjung ke tempat ini? Kira-kira adik-adik di rumah lebih suka dengan pemandangan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau Kak Indah lebih suka pada gambar yang kedua, karena di sana penuh dengan bunga, suasananya segar, teduh, dan indah. Pasti kalau kita berada di sana, kita merasa nyaman. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah bisa mengubah padang kering dan gersang menjadi tempat yang segar, memiliki banyak bunga dan juga sungai. Tuhan sangat luar biasa ya adik-adik, karena Ia mampu memulihkan situasi yang tidak enak menjadi situasi yang baik dan damai. Begitu juga dalam kehidupan adik-adik semua, Tuhan memulihkan kita dari sakit. Tuhan juga menghibur kita saat kita sedih. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat berdoa. Tuhan dapat menghilangkan pandemi ini dari kehidupan kita, tapi kita harus setia beribadah dan patuh menjalankan protokol kesehatan. Adik-adik selalu pakai masker dan rajin mencuci tangan. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan memulihkan bangsa kita, sehingga kita dapat menyongsong Natal dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi adik-adik, damai sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, di minggu pagi ini kakak mau bercerita tentang kasih sayang Tuhan Allah yang mampu mengubah situasi buruk menjadi situasi yang baik. Nah, adik-adik pernah melihat padang gersang? Atau gambar ini, taman berbunga yang subur. Adik-adik, Allah begitu mengasihi ciptaannya sehingga padang gersang pun dapat Ia rubah menjadi taman berbunga yang sangat subur. Begitu pula dengan cerita kita hari ini, perubahan yang terjadi atas umat Israel. Umat Israel dapat berubah karena kehendak Tuhan Allah. Pada awalnya umat Israel menderita dan ditindas oleh bangsa Asyur. Kehidupan mereka saat itu digambarkan seperti ya padang gurun tadi, sangat tidak nyaman, bahkan menyedihkan. Hal ini disebabkan ketidaktaatan umat Israel. Ya, karena umat Israel tidak taat kepada perintah Allah. Teguran pun sudah disampaikan oleh utusannya, oleh Nabi Yesaya. Namun umat Israel masih tetap mengeraskan hatinya. Kenapa adik-adik? Ya, karena umat Israel pada saat itu tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan Allah. Mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan mereka juga suka mengandalkan kekuatan yang berasal dari dunia. Kira-kira itu boleh tidak adik-adik? Ya, tentu saja tidak boleh. Tuhan sangat tidak berkenan. Siapa di rumah yang tidak menurut pada mama papa? Kakak harap adik-adik selalu mendengarkan perkataan orang tua ya.
Tidak seperti umat Israel yang tidak patuh, lalu akhirnya dihukum oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di masa penderitaan itulah umat Israel kembali sadar bahwa hidup di luar Tuhan adalah sia-sia. Hanya dalam Tuhanlah ada pertolongan dan juga ada kehidupan. Ketika umat Israel kembali kepada Allah, maka kesusahan mereka pun berubah menjadi kebahagiaan. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar kuasanya dan perbuatannya amat ajaib. Kesusahan apapun yang adik-adik alami, jangan pernah membuat adik-adik lupa untuk beribadah. Tetap setialah melakukan segala perintahnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Advent keberapa adik-adik? Ya, minggu Advent ketiga. Apa artinya adik-adik? Ya, minggu Advent ketiga biasa disebut dengan minggu sukacita. Menyambut siapa? Kelahiran Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus. Seperti sekuntum bunga yang siap mekar untuk menampilkan keindahannya. Itulah hari Minggu sukacita. Adik-adik bisa mengisinya dengan, kalau yang putri membantu mamanya membuat kue Natal. Dan untuk yang putra bisa membantu papanya memasang pohon Natal. Sudah pasang belum? Dan tentu saja adik-adik, dalam merayakan Natal tahun ini kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Semoga Tuhan memulihkan negeri kita dan kita dapat menyambut Natal dengan penuh sukacita. Sekian dari kakak, semoga menjadi berkat bagi adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, minggu ini aktivitas kita untuk kelas TK, anak kecil dan tanggung sama, yaitu membuat puzzle bunga. Ya, bunga artinya melambangkan keindahan, kehidupan, juga kebaikan. Seperti tema pemberitaan firman kita minggu ini, bahwa Tuhan selalu memulihkan kehidupan kita menjadi indah dan damai. Bahan-bahan yang dibutuhkan adik-adik, yang pertama, kertas origami berwarna pink, hijau, dan oranye. Yang kedua, sumpit atau stick es yang dililit dengan wool warna hijau. Yang ketiga, lem. Yang keempat, gunting. Caranya, adik-adik gunting kertas origami berwarna pink menjadi bentuk hati, lalu kertas origami berwarna hijau menjadi bentuk daun, dan kertas origami berwarna oranye menjadi bentuk lingkaran. Tempelkan kertas berbentuk hati sampai menjadi bunga, lalu ditempel pada stick. Lalu daunnya ditempel di bawah bunga dan juga lingkaran di tengah bunganya. Nah, akan jadi seperti ini. Untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, di pola lingkaran, adik-adik jangan lupa menuliskan ayat Alkitab terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jangan lupa ya adik-adik, minta tolong orang dewasa yang ada di rumah seperti mama atau papa untuk mengambil foto adik-adik beserta dengan hasil yang sudah dikerjakan. Lalu fotonya dikirimkan ke kakak-kakak layan yang ada di sektor adik-adik masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 65, Karena Percayamu.
adik-adik, kita mau doa syafaat. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena berkat dan belas kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada pada hari ini dengan nafas hidup, kesehatan dan kekuatan Roh Kudus yang baru. Ya Tuhan, pagi hari ini kami ingin berdoa untuk gereja yang ada di seluruh muka bumi, terkhusus gereja GPIB Immanuel Bekasi ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati Ibu Pendeta, juga para presbiter, juga semua kakak layan. Kiranya Tuhan, mereka boleh beroleh berkat daripada-Mu ya Tuhan, sehingga pelayanan yang mereka lakukan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk orang sakit dan menderita. Berkati bagi orang-orang sakit yang berada di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka. Berkati buat obat-obatan, makanan dan minuman agar dapat berguna untuk kesembuhan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami juga sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan, kami semua dapat bersama-sama melewati pandemi ini dengan menjalankan protokol kesehatan, dan vaksin COVID-19 dapat segera ditemukan dan COVID-19 dapat segera selesai. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang menderita, para janda, duda, anak-anak yatim. Biarlah sukacita dalam Tuhan senantiasa juga mereka rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambut pagi Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berikan rezeki dan kesehatan agar orang tua kami dapat membimbing kami belajar dan beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kami dan Juru Selamat kami, puji dan syukur terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, pada doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa untuk negara kami. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati pemerintah kami, Pak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya, berikan kesehatan dan juga berikan berkat-Mu ya Bapa, hikmat-Mu ya Bapa, agar Bapak Presiden dan Wakil Presiden dapat memimpin negara ini ya Bapa, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berkati juga negara kami yang sedang menghadapi COVID-19. Ya Tuhan Yesus, baik dalam perekonomian dan segala bidang, Tuhan Yesus kuatkan kami agar kami semua dapat melalui segala rintangan yang ada di dalam pandemik ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik-adik layan yang sebentar lagi akan ujian. Ya Tuhan, berkati dan bimbing mereka ya Tuhan, bagi adik-adik layan dalam mempersiapkan ujian akhir mereka ya Tuhan, agar mereka mendapatkan nilai yang baik dan bisa dipersembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami panjatkan dan kami alaskan melalui perantaraan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sambil menyanyi dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mendoakan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami menghampirimu ya Bapa. Sebentar tadi kami telah memberikan persembahan kami, biarlah Engkau yang memberkati persembahan yang boleh kami berikan ini, agar dapat berguna bagi pelayanan kasih gerejamu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa, agar mereka boleh diberikan hikmat yang berasal daripadamu saja. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, Tuhan berpesan pada kita hari ini bahwa Ia mampu merubah kesusahan kita menjadi kebahagiaan, asalkan adik-adik tetap setia dan beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah IMPA kita minggu ini adalah ibadah IMPA online terakhir di tahun 2020. Kakak-kakak berharap adik-adik selama liburan di rumah tetap rajin beribadah bersama dengan keluarga. Kak Pinkan, Caca, Kak Indah mengucapkan selamat menyongsong Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kita akan berjumpa lagi di IMPA online pada 17 Januari 2021 mendatang. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik yang terkasih, kita sudah sampai di pengakhir ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kita baca dan kita dengar dari kakak-kakak bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk terus setia, berdoa dan beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih